Ilahi kaifa asta'izzu wa anta fi dhillati arkaztani am kaifa la asta'izzu wa ilaika nasabtani am kaifa la abtaqiru wa anta alladhi fi fakri aqamtani am kaifa abtaqiru wa anta alladhi fi judika aghnaytani. Ilahi, wahai Rabbku, kaifa asta'izzu wa anta fi dhillati arkaztani. Bagaimana aku akan mulia, berbangga, padahal engkau telah menempatkan aku dalam kehinaan. Am kaifa la asta'izzu wa ilaka nasabtani. Tetapi bagaimana aku tidak akan berbangga, padahal kepadamulah aku dikenal sebagai hamba Allah. Mari kita lihat kalam hikmah ini singkat, pendek, tapi mengandung makna yang paling dalam. Ilahi, wahai Rabbku, kaifa asta'izzu wa anta fi dhillati arkaztani. Bagaimana aku akan mulia, merasa berbangga, padahal engkau telah menempatkan aku dalam kehinaan. Artinya, yang namanya kita makhluk ciptaan Allah ini, sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya jabatan, semulia-mulianya, seagung-agungnya, kita tetap hamba Allah. Kita ini tetap hina. Jadi kita menempatkan diri kita dalam hati kita ini adalah orang yang paling hina, yang tidak memiliki apa-apa. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Jangankan punya penglihatan, tidak melihat saja tidak bisa. Jangankan punya pendengaran, tidak mendengar saja tidak bisa. Kenapa? Kita tidak ada apa-apanya. Allah menciptakan kita dari dua unsur. Unsur jasmani yang terlihat ini, unsur rohani yang tidak terlihat. Unsur jasmani ini tercipta daripada 4 anasar: air, angin, api, tanah. Ditempa, dibentuk jadi lembaga Adam alaihissalam. Tapi tidak ada apa-apanya. Matanya ada, telinganya ada, mulutnya ada, semuanya ada, tidak berfungsi. Jadi tidak ada apa-apanya. Nah, kenapa Adam itu bisa melihat, mendengar? Allah masukkan roh Allah ke dalam lembaga Adam tadi, sehingga Adam bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata, bisa berkehendak. Ini semua bukan kehebatan Adam. Dan Adam pun tidak minta dijadikan manusia. Allah yang berkehendak. Maka inilah maknanya, setinggi apapun jabatan orang, sekaya apapun orang, sealim apapun orang, dia tetap hamba Allah. Dia tetap dalam kehinaan. Hendaklah kita selalu merasa hina, penuh kekurangan, penuh kealpaan. Dengan yang paling mudah bahasanya, kita merasa orang yang paling banyak dosa, banyak keaiban, gak ada apa-apanya. Sungguh kita ini la haula wala quwata illa billah. Hinakan diri kita sebagai hamba Allah dengan penuh kehinaan. Karena kita merasa hina, merasa tidak ada apa-apanya lagi, maka menggantungkan diri kita kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada yang maha mulia, pencipta alam jagat raya,
dengan melaksanakan persembahan, sholat, zikir, dan segala amal ibadah, baik amal ibadah zahir maupun amal ibadah batin. Maka selanjutnya, kalau seseorang itu sudah merasa hina, nih buahnya, merasa penuh dengan kekurangan, mesti tidak punya harga diri sama sekali, tidak ada apa-apanya aku ini, maka am kaibala asta'izu wa ilaika nasabtu. Tetapi bagaimana aku tidak akan berbangga, padahal kepadamu lah aku dikenal. Artinya walaupun kita merasa hina sebagai hamba Allah, asal tidak ada diadaan oleh Allah, kita beribadah, kita memuji Allah, mengagungkan Allah, akan tetapi setelah kita merasa hina, kita bangga. Kita bangga. Bangga, bukan sombong. Bangga, senang, bahagia. Kenapa? Karena kita diciptakan Allah. Nah, setiap yang diciptakan Allah, jadi penciptanya adalah Allah. Berarti kita ini makhluk Allah, atau disebut dengan hamba Allah. Maka kemuliaan seorang bukan si hambanya mulia, karena dia hamba. Hamba siapa? Hamba yang maha mulia. Hamba siapa? Hamba yang maha agung. Hamba siapa? Hamba yang maha tinggi. Hamba siapa? Hamba yang maha perkasa. Siapa dia? Allah Jalla Jalaluh. Maka gembira kita, bahagia kita, bangga kita berisi Allah. Bangga kita berisi Allah, bahagia kita berisi Allah yang pengasih penyayang. Bahagia kita berisi Allah yang maha pengampun kepada hambanya, Al-Ghafur. Bangga kita berisi Allah, At-Tawwab, yang menerima taubat hambanya. Bangga kita berisi Allah yang Al-Latif, yang maha lemah lembut. Bangga kita berisi Allah yang punya kerajaan dengan segala kerajaannya yang agung. Bangga kita berisi Allah yang maha pemurah, Allah Al-Karim, maha mulia. Bangganya bukan bangga diri kita yang dibanggakan, tapi bangga aku ini hamba Allah, aku ini ciptaan. Bahkan bangga kita, bahagia kita, aku ini tidak ada apa-apanya. Kenapa aku bisa melihat, yang membuat aku bisa melihat Allah, bangga dengan Allah, gembira dengan Allah, bahagia dengan Allah yang menciptakan mata sehingga kita bisa melihat, yang disenangi Allah. Kita ini tuli, jangankan tuli, punya hendak tuli aja kata kawan. Kenapa bisa mendengar? Bangga kita yang menciptakan telinga ini Allah, yang membuat pendengaran ini Allah, memandang Allah yang segala-galanya. Kita ini nggak bisa bergerak, la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa kita bisa bergerak? Bangga kita, gembira kita, bahagia kita. Yang menggerakkan dan mendiamkan kita adalah Allah. Kita punya hati. Bangga kita, bahagia kita yang menciptakan hati Allah. Yang membolak-balik hati. Hati bahasanya qalbun, qulub yang berbolak-balik. Gembira kita, bahagia kita, bangga kita. Kenapa? Yang menciptakan hati Allah, yang membolak-balik hati adalah Allah. Nah, di sini artinya kebahagiaan seseorang karena dia dinasabkan kepada Allah sebagai hamba Allah. Baik. Siapakah di antaranya? Kita mengaku-ngaku jadi hamba Allah, belum tentu. Yang mengakui kita sebagai hamba Allah adalah Allah. Kita ngaku-ngaku kenal sama presiden. Oh kawanku, bisa jadi buat-buat di sana kok. Keponakanku bisa aja ngomong doang tapi bohong. Tapi kalau presidennya ngakui, ini loh keponakanku, ya sudah. Oh ini loh pamanku, oh ini loh adekku, ini loh sahabatku, ini loh keluarga. Yang ngakuin itu bukan orang lain, presidennya yang ngakuin. Yang kita inginkan kita diakui Allah sebagai hamba Allah, bukan kita yang ngaku-ngaku.
Nah sekarang, siapakah yang diakui oleh Allah sebagai hamba Allah? Di antaranya, dalam Al-Quran Allah kabarkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hei hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat dosa, dalam berbuat kesalahan, pokoknya dosanya segudang, sealam, maksiatnya banyak, kesalahannya luar biasa, menantang perintah Allah, jauh dari Allah, memikirkan dunia, menurutkan hawa nafsu. Ketika si hamba tadi menyadari, nah, bukan yang hamba itu bukan yang buat dosanya itu, bukan yang berbuat kesalahannya, bukan. Si orang yang berbuat dosa tadi, si orang yang berbuat maksiat tadi, si orang yang terlanjur berbuat kesalahan tadi, lalu menyadari akan dosanya, menyadari akan kesalahannya, menyadari akan kealpaan dirinya, sehingga timbul merasa dirinya ini hina, merasa penuh bergelimang dosa. Takutlah dia dengan dosa. Jangan-jangan Allah menyiksanya, jangan-jangan Allah murka kepadanya, jangan-jangan Allah mengazabnya. Yang dia takutkan, jangan yang Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, Allah menutup hatinya, pendengarannya untuk berbuat kebaikan. Takut. Lalu dia dengan ketakutan tadi berharap rahmat Allah. La tai'asu min rauhillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmatku, ujar Allah. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosamu. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun kesalahan, kalau kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah mengampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Hambaku yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan, yang berbuat maksiat, lalu dia menyesal akan dosanya, merasa dirinya hina, takut dengan murka Allah, selalu bercucuran air mata, tidak berani mengangkat muka kepada Allah, malu dengan Allah, menyesal, terus minta ampun. Astagfirullahaladzim, 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 penuh penyesalan, lalu dia minta ampun kepada Allah. Inilah hamba Allah. Yang mana? Yang meminta ampun. Inilah hamba Allah yang mana? Yang menyesali dosanya. Inilah hamba Allah yang mana? Yang bertobat kepada Allah. Ini hamba Allah. Yang bertobatnya itu, yang menyesalnya itu, yang merasa hina itu, disebutlah dia jadi hamba Allah. Mari kita lihat ayat yang lain. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lihat ayat ini. Memang ini tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi, tapi ada rahasia di balik ayat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah Ia Allah menjalankan akan hambanya. Rasulullah maksudnya, tapi beliau mendapat titel hamba
Allah. Siapa hamba Allah itu? Yang hamba Allah itu punya satu perasaan pada batinnya bahwa gerak dan diamnya, yang menggerakkannya, yang mendiamkannya bukan kekuatan dirinya, tetapi yang menggerakkan dan mendiamkannya adalah Allah. Buktinya ayat tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan ia Allah akan hambanya. Terlihat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi yang naik borak berjalan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit, Nabi yang naik ke langit terlihat. Tapi ternyata, hai Rasulullah, hai hambaku, engkau kujalankan, bukan engkau yang berjalan. Berjalan dengan dijalankan beda, bergerak dengan digerakkan beda. Ini bergerak, digerakkan. Ibarat wayang digerakkan oleh dalang. Bukan pekerjaan wayang, tapi pekerjaan dalang. Terlihat pekerjaan wayang pada kerjaan dalang. Nah, si wayang nang merasa bahwa gerak dan diamnya yang menggerakkannya Allah, yang mendiamkannya Allah, si hamba tadi, dia itulah yang disebut dengan hamba Allah. Kenapa? Karena dia berhajat pada Allah. Punya gerak saya tidak, tapi punya diam. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu, dan segala gerak-gerikmu dari Allah dirasakan dalam batinnya dengan penuh perasaan, aku ini nggak ada apa-apanya, nggak ada kuat kuasa sedikit pun yang menggerakkanku, yang mendiamkan Allah. Maka penuh pada perasaan batinnya. Perasaannya bergantung kepada Allah dengan kudrat iradat Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ini hamba Allah. Bahagia kita karena yang punya gerak ini gerakan dari Allah. Mari kita lihat lagi satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Qadr. Ayat ini ayat yang kita harapkan kita dapat panggilan ini ketika saat menjelang ajal tiba, meninggalkan dunia ini. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa, hai batin, hai diri mutmainnah, yang tenang, yang tentram, yang damai, yang senang, yang bahagia. Siapakah diri yang mutmainnah di sini maksudnya? Apa itu jiwa yang mutmainnah yang Allah panggil di sini? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Adapun orang-orang yang beriman, ketenangannya, kesenangannya, kebahagiaannya, ketentramannya, kenikmatannya dengan Allah, dengan menyebut Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan pikirannya ingat Allah, hatinya ingat Allah, pandangannya ingat Allah, pendengarannya ingat Allah, yang diingatnya Allah, detak jantungnya menyebut Allah, Allah. Walaupun tantangan, cobaan, ujian macam-macam datang kepadanya, maka dapat dikanter, dapat diatasi penyakit sedih yang akan masuk ke hati, diblok oleh zikrullah. Penyakit resah diblok oleh zikrullah. Penyakit ketakutan diblok oleh zikrullah. Maka dia berzikir dengan sedikit jahar, la ilaha illallah. La menafikan tidak ada yang bisa memberi manfaat, memberi mudarat, yang menghidupkan, yang mematikan, illallah, hanya Allah. La
tidak ada yang bisa memberi rezeki, yang menolong aku illallah, hanya Allah. La, tidak ada yang ada illallah, yang ada hanya Allah. Maka kan yang ada hanya Allah, yang menolong hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, maka hatinya bersandar hanya kepada Allah. Tenang jiwanya. Dan dia merasa Allah sangat dekat, dekat, dekat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada, merasa dekat dengan Allah. Allah pelindung, Allah penolong, Allah penjaga, Allah penata hati ini. Merasa tidak merasa, tetap Allah maha dekat. Ini jiwa yang mutmainnah, jiwa yang dalam suka zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya ketenangan itu tidak ada cara lain untuk buat tenang, hanya dengan Allah. Dengan harta enggak. Walaupun buktikan orang sugih banyak nang mati bunuh diri. Orang kaya raya, banyak orang kaya raya, ujung-ujungnya kan sing bajuan lagi. Banyak orang kaya raya tapi sudah enggak ada apa-apanya. Jadi kesenangan, ketentraman hanya dengan zikir, mengingat Allah, mengembalikan semua urusan kepada Allah, berserah kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan bangga kita sebagai hamba Allah. Namanya hamba, makhluk ciptaan Allah yang diatur dan ditata oleh Allah. Menerima dengan gembira segala apa yang diatur oleh Allah. Dan dia berbaik sangka, aturan Allah itu yang terbaik. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu peristiwa yang menimpamu, engkau tidak senang, engkau benci, engkau marah, engkau sakit hati dengan bentuk peristiwa sesuatu tentang apakah yang tidak membuat nyaman. Tapi kata Allah itu baik untukmu. Boleh jadi pahit. Penawar sampai pahit, tabat barito pahit, jamu pahit. Boleh jadi pahit, tapi obat bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa sarrur lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau inginkan, engkau senangi, ternyata yang engkau inginkan itu tidak baik menurut Allah untukmu. Menurut nafsu kita begini. Kata Allah nggak baik. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui apa yang terbaik. Sekali lagi, Allah mengetahui apa yang terbaik untukmu. Jadi apapun yang menimpa kepada kita, ini datangnya dari Allah. Kullum min indillah, katakan semua datang dari Allah. Maka pasti ini baik. Walaupun nafsu kita tidak senang, walaupun dalam pemikiran kita tidak nyaman, membuat sakit hati, gundah gulana, problem, tapi kita memandang ini dari Allah datangnya loh. Ini kehendak Allah datangnya. Baik sangka kepada Allah. Jangan-jangan ini obat. Jangan-jangan ini pembersihan. Batu, enak-enak di pinggir jalan sudah. Batu, kerikil, enaknya di pinggir nyaman sudah dengan teman-teman dia. Berkumpul dengan teman-teman batu kerikil tadi nyaman, enak, gak ada masalah, gak ada problem. Dilindas batu biasa apa segala. Tiba-tiba ada ahli batu yang sangat ahli. Dia lihat, gak jadi. Ada batu satu diteropong. Wah, ini jamrut nih.
tapi masih berbungkus lagi. Wah, jamrut berbungkus ini harus jadi permata yang indah. Oh, jamrut yang enak-enak di pinggir jalan sudah nyaman menurut dia, di batu kerikil nang diambil oleh ahli batu, lalu dia diambil, lalu dia digosok oleh ahli batu. Shhh. Sakitnya si kerikil nanti digosok oleh ahli batu. Shhh. Lalu ada mesin gurinda. Wih, sakitnya, tapi dia tetap sabar menerimanya. Lalu dipukul-pukul, lalu diampalas. Ternyata batu jalanan yang berkumpul dengan teman-temannya diambil dari habitatnya, diangkat, digosok, jadi permata yang mahal di tangan raja-raja, di tangan pembesar-pembesar, jadi pandangan semua orang, harganya mahal. Begitulah Allah dengan indahnya ingin mengangkat seseorang, ingin meninggikan derajat seseorang, ingin memuliakan seseorang dengan cara Allah, dengan penggodokan cobaan, ujian yang ada dalam kehidupan. Ujian rumah tangga, ujian keluarga, ujian sakit, ujian usaha, ujian bermacam-macam, tapi dia mengembalikannya kepada Allah, maka tentramlah jiwanya. Inilah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tentram tadi, damai, baik sangka sudah kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhai. Maknanya secara zahir, ketika nanti meninggal, hai jiwa yang mutmainnah, kembalilah engkau kepada Allah dengan hati yang tenang. Secara hakikat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang mutmainnah itu yang mengembalikan segala urusannya kepada Allah, bukan nanti waktu mau meninggal. Sekarang dapat cobaan, apa katanya? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika datang cobaan ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datangnya dari Allah, maka aku serahkan sepenuhnya kepada Allah yang menata diriku. Allah yang menatakan cobaan, aku berbaik sangka kepada Allah, serahkan diriku kepada Allah yang menata diriku. Inna lillah. Gerak dan diam, usahakan gerak dan diam datangnya dari Allah. Inna lillah. Diri datangnya dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridhai. Ujungnya apa? Fadkhuli fi ibadi. Kalau sudah demikian, kau mengembalikan semuanya kepada Allah, kau bergembira dengan Allah, bukan gembira dengan dirimu, dengan amalmu, gembira dengan Allah bahwa amal datangnya dari Allah. Ketika berzikir, la ilaha illallah, bukan gembira dengan kita berzikir, gembira tentang menggerakkan kita berzikir siapa? Allah. Gembiranya di sana. Waktu kita sholat, bukan gembira dengan sholatnya kita, gembira yang menggerakkan kita sholat siapa? Allah. Gembira yang waktu kita baca Quran, yang menggerakkan kita baca Quran siapa? Allah. Pada jamaah datang ke majelis talim ad-dawabin yang jadwalnya tidak istiqomah, kadang-kadang Jumat, kadang-kadang Sabtu, kadang-kadang Ahad, kadang-kadang Senin, tapi tetap datang. Yang menggerakkan datang ke siapa? Allah. Gembiranya dengan Allah yang menggerakkan hati ini untuk dekat dengan Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hambaku. Baru wadkhuli jannati, pilih
surga yang mana yang kau kehendaki. Orang tidak akan masuk surga sebelum jadi hamba Allah. Siapa hamba Allah tadi? Hamba Allah tadi adalah yang merasa dirinya la haula wala quwata illa billah. Siapa hamba Allah tadi? Yang merasa dirinya banyak dosa, banyak kesalahan, lalu menyesal akan dosanya, lalu dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah. Siapa hamba Allah tadi? Yang namanya hamba itu tidak memiliki apa-apa. Budak semuanya milik tuannya. Mata milik tuannya, telinga milik tuannya. Yang mana hamba tadi yang melepaskan 7 sifat yang ada pada dirinya. Melihat, mendengar, berkata-kata, bernapas, tahu, berkehendak, bergerak. 7 sifat ini milik kita semua. Tapi namanya hamba Allah tidak memiliki apa-apa. Ketika dia bergerak, dia merasa bahwa gerak dan diam yang menggerakkannya Allah, mendiamkannya Allah. Berarti inilah penampakan kudratnya Allah. Maka gembira dia dengan gerak ini, kudratnya Allah. Diam, gembira dengan diam ini, yang mendiamkannya adalah Allah. Dia memandang Allahnya. Ketika dia berkehendak untuk sholat, gembira, nah menggerakkan dia berkehendak ini Allah. Ketika dia bisa melihat dengan matanya, gembira, yang melihatkannya Allah. Ketika dia mendengar, gembira, yang membuat dia bisa mendengar Allah. Dia berkata-kata, gembira, yang bisa membuat dia berkata-kata Allah. Hidup, yang menghidupkannya Allah. Diberi ilmu, yang memberi ilmu adalah Allah. Gembiranya dengan Allah. Inilah hamba Allah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang yang sudah melepaskan akuannya tadi, dia menjadi ahli surga. Surganya bukan nanti di akhirat saja, tapi ketika dia hidup di dunia, surga sebelum surga. Kenapa? Hatinya lawan Allah, damai, tentram, punya istri yang salehah, yang taat dengan Allah, mencintai Rasulullah, bakti dengan suami. Suamiku, aku siap jadi bonekamu. Apa yang kau inginkan kepadaku? Aku berserah diri kepadamu. Aku berkhidmat kepadamu. Setelah aku berkhidmat kepada Allah dan Rasulku, engkaulah tempat aku berkhidmat. Apapun yang kau inginkan, aku siap segala-galanya. Karena aku ini adalah milikmu, wahai suamiku. Solehah. Subhanallah. Guru, bini aja lah guru nang kayak itu. Laki gitu sama juga. Hai istri, ku jasikong. Hai istri, istriku. Jasikong. Hai istri, istriku. Jasikong lagi. Hai istri, istriku. Aku diciptakan Allah untukmu. Aku pengayommu. Aku pelindungmu secara zahir. Aku pembawa berkah untukmu. Aku menyayangimu. Kau istriku, kata Nabi di Sekong. Kau istriku, ya Nabi ini 2. Kau istriku, dia bini 3. Kau istriku, dia bini 4. Aku menjagamu daripada siksa api neraka. Aku inginkan kalian semua jadi ratu-ratu bidadariku di surga. Yak urone. Kata kawai tulisannya masing-masing jodoh, rezeki, umur sudah tulisan dari Allah. Maka tenang, tentram. Madumu itu jangan dianggap musuh. Madu ya madu, enak loh madu itu.
jadi sahabat, jadi teman. Wah, gawat masuk majelis talim at-tawabin nih. Artinya hati orang yang sudah yang mutmainnah. Baik, lepaskan di situ tadi. Surga itu adalah ketenangan, ketentraman, kedamaian hati dengan Allah. Memandang sesuatu kepada Allah. Kaifa la abtakiru wa anta alladhi fi faqri aqamtani. Dan bagaimana aku tidak akan miskin sedangkan engkau telah menempatkan aku dalam kemiskinan. Tetapi bagaimana aku akan miskin padahal engkau telah mencukupi aku dengan kemurahan-Mu. Hamba Allah yang soleh mengaku bahwa mereka itu adalah fakir, miskin, papa, dalam pengertian bukan berarti minta-minta jadi pengemis, baju tambal-tambalan, bukan. Ini pengertian makna batin. Mungkin dia punya mobil banyak, rumahnya puluhan buah, kekayaannya berlimpah, tetapi mereka semua tidak merasa memiliki. Jangankan harta yang ada, diri ini adalah milik Allah. Apa yang kita miliki? Fakir. Nah, makanya itu kalau mau jadi orang yang fakir dengan Allah, belajarlah kepada tukang parkir. Lihat tukang parkir, mobil banyak datang, tidak sombong. Ganti-ganti mobil datang, Toyota, Innova, Land Cruiser, Avanza, Hummer, Tapak, Tukul. Ada bangga. Habis mobil diambil orang berataan, gak sakit hati. Kenapa? Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Maka seorang hamba Allah itu dia merasa dirinya ini fakir, tidak punya apa-apa, bergantung, bersandar hanya kepada karunia Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Hei manusia, kamulah orang yang fakir berkehendak kepada Allah, dan dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jadi kita menempatkan diri sebagai orang yang fakir, yang selalu berhajat, berharap, bermohon, bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Ini fakir. Kalau sudah kita merasa fakir, hina, maka selanjutnya am kaifala abtakiru antal ladzi fi faqri aqamtani. Bagaimana aku merasa fakir, merasa hina, sedangkan engkau ya Allah dengan kemurahan-Mu, dengan keperkasaanmu telah mencukupi segalanya kepadaku. Jadi ia merasa hina, dina dalam dirinya kehadrat Allah, ada apa-apa, tapi merasa kaya, kayanya dengan Allah. Artinya karenanya berisi Allah, ia gembira dengan Allah. Allah beri kekayaan. Dengan kehinaan dia menghinakan diri kepada Allah, dengan merasa kada bisa apa-apa. Allah membuka pintu hatinya untuk lezat memandang Allah, untuk asik dengan Allah. Allah buat hatinya selalu merasa dengan Allah.
Inilah kekayaan, inilah kemuliaan, inilah kebahagiaan yang tidak ada tara banding-bandingnya. Allah bertajalli, artinya Allah menampakkan rahasia dirinya kepada hamba-hambanya, pada batin hamba, sehingga si hamba merasa setiap waktu dalam pengawasan Allah, setiap saat dengan Allah, gerak dan diam yang menggerakkan Allah, bahkan lebur wujud dirinya yang ada majhar kebesaran Allah. Inilah kemuliaan, inilah kekayaan yang tiada tara bandingnya. Bagi siapa? Hamba-hamba Allah yang merasa fakir dan hina. Fakir maknanya dalam arti rahmat dan nikmat, yakni mereka tiada merasa fakir padahal keduniaan, sebab mereka telah dijamin Allah pada rezeki dan lain-lain, dan mereka sebelumnya telah dikayakan pula olehnya dengan nikmat makrifat kepadanya. Inilah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bikasratil aradi wa innamal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu disebabkan banyak harta benda, dan hanya saja kaya itu ialah kaya jiwa. Jadi orang sugih nang sebujur sugih bukan banyak harta, duit bertumpuk tapi hati gelisah, kada sugih. Mobil mewah banyak tapi tunggakan di bank banyak juga. Proyek-proyek besar banyak tapi tunggakan di bank banyak, tuh kada sugih. Yang kaya sebenar kaya itu kaya hati. Biar rumah gubuk makan sepiring berdua, iwaknya iwak wadi, gangannya gangan asam, sambalnya sambal acan, tapi hati bahagia, kaya. Kata guring nyaman, guring. Orang sugih banyak kata kau guring malam bersambut otak, aduh. Siang kata anak makan, kata kau makan lagi, sugih. Tapi apa? Gula darahnya tinggi, jantungnya iya, livernya iya, aduh. Makan nasi kata kawan lagi, makan nyam-nyaman kata kawan lagi, sugih lah. Iya. Jadi hati kaya sebenarnya kaya hati. Kalau sudah hati kaya, yang penting rasanya, Bung. Sekarang ini pendiri kaya kawa, rasakan kaya. Pakai jam. Rasakan rumah pian kayak istana, emas berataan. Pelayan bungas-bungas. Mobil banyak. Duit ratusan triliun. Rasakan. Rasakan sekarang. Sugiham sudah. Nang sugih nang nyatet pakai tujuannya. Kadang-kadangnya ada masa sugih. Kenapa? Duit di bank hendaknya. Rumah ada itihinya lagi. Harat rumahnya ada di itihi. Kenapa? Karena pikirannya ke lain. Jadi hendak sugih itu nyaman. Bila kita sudah merasa sugih, sugiham. Makanan tuh biar kata nyaman, dinyaman-nyaman akan. Nah, paribasanya diwak wadi nyaman-nyaman akan. Ini steak. Ini iwak salmon. Oh, nikmati. Yang penting rasanya, Bu. Jogorudin tambahi lagi. Barak, selama barak. Ya, bertambahlah kenikmatan, bertambahlah kenikmatan. Nah, kaya yang mana di sini? Kaya hatinya dengan syuhud memandang Allah. Terbuka hijab hatinya lawan Allah. Ini sugih pada sugih. Artinya, maaf, nang kaji kita minggu yang lewat, yang tidak disiarkan secara langsung, sudah kita kaji kemarin. Mengenal diri, siapa diri kita. Insya Allah nanti akan terbit satu kitab yang langka, khusus yang bisa mengeluarkannya jamaah kita At-Tawabin, susunan karangan langsung dari Datuk Kalampayan tentang ilmu ma'rifat
yang namanya Kanzul Ma'rifah, yang tidak boleh beredar di mana-mana. Insya Allah itu akan beredar di Majlis Ta'lim At-Tawabin, dan kami mendapat hak amanah untuk bisa menyampaikan kitab itu. Nanti kitabnya berbahasa Arab Melayu, mudah dipaham. Nanti insya Allah akan sampai ke tangan kita semua. Kita akan pelajari rahasia hakikat diri, ma'rifat ilallah, langsung bagaimana ma'rifatnya Datuk Kalampayan kepada Allah. Kanzul Ma'rifah. Jadi yang namanya kaya, kaya hati. Hati kaya sudah tahu siapa aku. Oh, daripada wujud Nur Muhammad. Bukan majhar sebesar Allah. Bukan nang lihat si basar. Nang mendengar si sama. Yang berkata-kata si kalam. Nang hidup si hayat. Nang tahu si ilmu. Nang berkehendak si iradat. Nang kuasa si kudrat. 7 sifat ini. Sifatnya siapa? Sifat zat wajibal wujud nang laisa kamislihi. Sehingga kullu man 'alaiha fan, pada batinnya fana, lenyap, tidak ada dirinya. Yang ada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ilmu makrifat, pelajaran kita tentang makrifat ini tergantung orang yang menilai. Ada tuan guru berisi akuarium, di dalamnya ada ikan arwana. Hola arwana. Nah habang tuh. Shhh. Rupanya santri-santri mengguru tuh, kenapa guru di hakunnya beinguan iwak mangkain ini? Mau uyuhnya mau umpani, maka santri mau umpani mengguru tuh. Mangka ini dimakan, jangan dimakan ha. Rupanya si tuan guru Pinando bisikan hati si murid nih, santriku sini. Coba kau tawarkan, ya, lo dibuat dalam kotak. Tawarkan saja ikanku ini. Ada oksigen ini tawarkan, tapi jangan dijual ya. Ditawarkan saja berapa harganya. Tawarkan ikan arwahku ini ke penjual ikan di pasar. Berapa dia mau beli, berani beli. Bawa ke pasar penjual iwak. Nih, guru ulun hendak penjual iwak nih nah, hidup masih nah, ada oksigennya. Berapa pian tuan nih? Uja penjual iwak, mau nangin ini masih ganal jelawat, masih ganal nenek paten 30.000 aja harganya nek. Boleh berapa nak? 50.000 guru harganya. Besok kau pergi datangi orang yang menjual ikan hias, tanyakan berapa harganya. Pergilah orang ini, santri ini, ke penjual ikan hias membawa iwak arwana tadi. Oh, ikan hias tahu. Wah, ini arwana. Berapa harganya ini? Dia penjual ikan hias. Aku wani 1 juta. Dia penjual ikan hias. Kadang-kadang boleh dijualnya, mana punya harga boleh. Berapa nak dijual? Aduh, guru mahal lagi. Tukang iwak di pasar 50.000. Penjual ikan hias wani 1 juta. Nah, coba kau datangi tuh kolektor ikan, nih bawa sertifikatnya ikan ini, bawa ke sana, lihatkan. Nah, datang ke sana, nih guru ulun punya ikan ini kok sertifikatnya. Oh, kolektor paham, lihat, wah, bilang sama gurumu, aku berani beli ini seharga 50 juta. Pulang, guru, mahal sekali guru, 50 juta. Santriku, seseorang itu menilai sesuatu menurut kadar pemikirannya masing-masing, menurut kadar pengetahuannya tentang sesuatu. Penjual iwak di pasar, iwak yang mahal ini karena inya berorientasi kepada untung rugi, nah kayak apa iwak sapat, ikat jalawat, iwak peda, iwak nah harganya paling 1 kilo itu 50.000 paling larang. Ini iwaknya halus saja juga nah, sepanjang sedikit kayak ini pada medai larang pada iwak iwak jelawat 50.000 aja ini, karena pandangannya semacam itu, padahal ikannya ikan mahal. Yang lebih tahu sedikit jual ikan hias karena dia hendak untung, pikirannya keuntungan semata, tahu larang nih. 1 juta aja gin, aku mau jual 5 juta. Nah,
penilaiannya di situ. Tapi orang yang benar-benar ahli dalam ikan dan tidak ingin dijual belikan ikannya, mengoleksi saja untuk memeliharanya, dia berani 50 juta. Kenapa? Dia lebih paham siapa ikan itu sebenarnya. Begitulah orang-orang yang dibuka hijab oleh Allah. Dia dibuka hijab, maka dia merasakan bagaimana tingginya, beruntungnya, bahagianya orang-orang yang dibuka hijab makrifat lawan Allah. Jadi kekayaan yang sebenarnya kaya adalah kaya hati, terbuka hati dengan Allah. Seseorang akan dapat merasakan terbuka hati dengan Allah kalau sudah merasa dirinya hina, merasa dirinya fakir, merasa nggak punya apa-apa, maka dia akan dibuka Allah. Jadi kekayaan akan dibuka kalau dia merasa fakir. Kemuliaan akan diberikan kalau dia merasa dirinya hina. Jadi orang yang merasa hina diberi kemuliaan oleh Allah. Merasa fakir diberi kekayaan hati. Ya Zat Tauli Anal Hakir. Ya Zat Tauli Anal Fakir. Wa ya Dzal Izzati Anal Hakir. Ya Zat Tauli Anal Fakir. Wahai yang maha kaya, ulun orang yang paling miskin. Wa ya Dzal Izzati Anal Hakir. Wahai yang maha agung, maha mulia, maha raja di raja, ulun orang yang paling hina. Allahumma karena merasa fakir, hina, maka dia merasakan Allah bersamaku. Allahu hadiri, Allah hadir dengan aku. Allahu nadhiri, Allah memandang aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu muhitum bi, diriku ini liput yang ada hanya rahasia kebesaran Allah. Dia merasa hina, dia merasa fakir di hadrat Allah, maka Allah gantikan Allah bersamanya. Allah gantikan Allah hadir dalam kehidupannya. Allah gantikan Allah yang memandangnya. Allah gantikan Allah meliputi rahasia dirinya yang ada. Allahu Akbar. Inilah hamba-hamba Allah yang wali-wali Allah itu punya perasaan fakir dan hina. Fakir dan hina. Fakir tidak merasa memiliki apa-apa, hina tidak merasa mempunyai kemuliaan, maka digantikan dengan kemuliaan dari Allah, kekayaan batin, terbukanya hijab hati dengan Allah. Ini saja kaji kita sore ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan hati.